Pisau, alat potong yang paling populer di dunia. Bayangkan jika dunia tanpa pisau, manusia pasti akan kesulitan dalam hidupnya. Maklum saja, pisau memang salah satu benda penting yang hingga kini selalu menemani hidup manusia, bahkan sejak zaman prasejarah. Sejak jutaan tahun lalu, sebelum keberadaan Homo sapiens, pisau sudah jadi alat yang paling diandalkan manusia untuk menyediakan makanan hingga menghindari binatang buas atau musuh. Orang Mesir kuno menggambarkan pisau batu sebagai benda magis yang dikaitkan dengan penjaga dunia. Sementara bangsa Maya menggunakan pisau batu sebagai bagian dari ritual pengorbanan manusia. Sekitar tahun 3000 sebelum Masehi, pisau mulai terbuat dari tembaga dan perunggu yang dianggap lebih tahan lama. Dibuat untuk tujuan perang, pisau didesain kuat dengan pegangan kayu agar tidak melukai pemegangnya. Pisau mulai digunakan sebagai alat makan pada abad ke-15 oleh para bangsawan Romano Inggris. Karena harganya yang sangat mahal, saat itu hanya orang kaya saja yang memiliki peralatan makan lengkap dengan pisau. Sekitar 600 tahun lalu, diciptakan inovasi baru yakni pisau lipat sebagai alat pertahanan diri dari musuh. Dan kini kita mengenal pisau bedah untuk keperluan medis. Pisau bila digunakan terus-menerus bisa rusak dan kian tumpul. Manusia pun menciptakan batu asah untuk menjaga ketajaman pisau. Profesi pengasah pisau hingga kini masih ada, mencari nafkah dengan bermodalkan batu asahan. Jaka, pria Parubaya ini sudah lebih dari 10 tahun mengais rejeki menjadi pengasah pisau di kawasan Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Awalnya mengasah pisau hanya menjadi hobi bagi Jaka, tapi kemudian menjadi sumber nafkah setelah banyak tetangga meminta mengasah pisau mereka dan memberi upah untuk pekerjaannya. Jaka mengasah pisau untuk restoran, pabrik, hingga para pedagang di pasar. Ia membuat alat pengasah pisau sendiri hanya dengan amplas keramik. Dalam sehari, ia hanya bisa mengasah 10-15 pisau dengan tarif tak menentu. Jaka membiarkan pelanggan membayar seikhlasnya. Tingginya permintaan mengasah pisau bisa mencapai 2 kali lipat hanya di hari-hari menjelang Idul Adha untuk memotong daging kurban. Tak hanya pisau, Jaka kerap menerima orderan untuk mengasah benda tajam lainnya seperti golok hingga gunting. Keramik itu yang harusnya amplas itu kertas pasir, mereka bikinnya dengan bukan pasir tapi dengan keramik. Nah itu dia sangat keras sehingga melawan untuk besi-besi yang masih tebal. Nah, terutama kita pakai untuk golok-golok yang terlalu tebal, matanya belum tajam, itu kita menggunakan amplas keramik itu, dan grade-nya grade sekitar 40 atau 36. Setelah itu baru kita menggunakan amplas-amplas yang karbit. Itu lebih empuk daripada yang keramik tadi gitu. Dan dia akan lebih halus gitu. Itu kita menggunakan grade 80. Terus nanti untuk terakhirnya kita punyanya baru grade 400. Itu pun sudah bisa hasilnya untuk membelah rambut mungkin gitu. Semakin pesatnya industri kuliner di tanah air, tentu saja membutuhkan pisau tajam sebagai senjata utama. Maka tak heran semua pedagang yang bergerak di bisnis kuliner, termasuk juga berbagai restoran serta hotel mewah, membutuhkan pisau tajam setiap hari. Kita itu bakal lebih berbahaya handling pisau tumpul daripada pisau tajam. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk efisiensi kerja. Karena pisau tajam itu akan bikin kita tuh bekerja lebih efisien, lebih cepat, lebih clean, potongannya lebih rapi. Sedangkan pisau tumpul, selain dia berbahaya, bisa melukai, juga potongannya bakal jelek. Hubungan antara chef dengan pisau itu sangat dekat. Mereka punya pisau yang mungkin udah dipakai bertahun-tahun. Salah satu jasa pengasah pisau profesional dan sudah menjadi langganan restoran dan hotel ternama di Jakarta adalah milik Tan Hermanto. Pria yang akrab disapa Herman ini sudah belajar mengasah pisau sejak umur 7 tahun. Saat pandemi, insinyur metalurgi ini tiba-tiba memiliki ide untuk membangun bisnis pengasah pisau.
Semua berawal dari sulitnya mencari jasa pengasah pisau untuk koleksi pisaunya. Herman memang mengoleksi berbagai pisau dan mengasahnya sendiri sebagai terapi mengurangi stres saat bisnisnya terkena imbas pandemi. Ternyata butuh waktu lama untuk mengasah semua pisau koleksinya. Ia pun mencari jasa pengasah pisau, namun tak ada satupun yang memuaskan keinginannya. Hingga akhirnya ia menciptakan alat pengasah pisau berbahan baku kayu dan kertas yang saat ini sedang dalam proses pengurusan hak patennya. Dalam sehari, 1000 pisau mampu diasah oleh alat yang bisa membuat pisau mahal maupun murah memiliki ketajaman yang sama. Saat mengasah pisau, Herman membutuhkan konsentrasi dan kesabaran yang tinggi. Memang, mengasah pisau tak bisa sembarangan, memerlukan latihan terus-menerus hingga menemukan tekniknya sendiri. Satu, kita harus kenali dulu pisaunya jenis apa, ya. Material yang kita pakai ini kekerasannya seperti apa, ya. Nah, ini kita bicara pisau kuliner ya. Kalau pisau kita sudah terlalu tumpul, berarti kita harus bikin mata baru. Nah, atau pisau kita banyak chippingnya, grompal. Nah, itu kita harus bikin mata baru. Nah, itu biasa adalah pekerjaan yang paling berat di situ. Untuk membuat sudut baru, biasanya nggak terlalu lama. Setelah mendapat sudut, untuk kita menajamkannya sampai benar-benar tajam, nah itu yang butuh waktu lama lagi. Di sini, pisau-pisau yang sudah tumpul, rusak, bahkan hingga terbelah ternyata bisa diperbaiki dan diasah hingga tajam kembali. Mengasah pisau pada umumnya menggunakan batu asahan. Batu asahan memiliki tingkatan atau disebut grit. Semakin tinggi grit dari batu asahan, semakin tajam pula pisau yang diasah. Cara mengecek apakah sebuah pisau tumpul atau tidak dengan menaruh pisau di atas kuku ibu jari. Jika licin, maka bisa dipastikan pisau itu tumpul. Namun sebaliknya, jika terasa kesat dan tersangkut di kuku, maka pisau itu bisa dikatakan tajam. Namun jika ingin mengetahui ketajaman pisau secara spesifik dan detail, gunakan alat ukur. Karena dalam dunia kuliner, ada standar ketajaman pisau dari seorang chef. Dalam dunia kuliner, pisau yang digunakan saat ini lebih banyak berbahan stainless steel karena lebih aman ketika memotong bahan masakan, tidak akan berkarat seperti pisau dari baja. Lebih gampang untuk di dressing karena lebih tidak mudah tumpul, jadi mereka bukannya hanya mengasah, tapi mereka hanya menghoning sebenarnya, mempertajam apa yang masih tajam. Banyak orang yang bilang kalau pisau stainless steel itu sangat sulit diasah atau nggak bisa tajam atau nggak tajam karena memang butuh waktu untuk mengasah lebih lama karena di situ ada kromiumnya, kromium carbide-nya tinggi di situ. Kromium carbide makin tinggi, of course ngasahnya harus semakin lama. Pisau tak hanya sekedar alat memasak saja, namun juga menjadi saksi peradaban manusia. Pisau sudah menemani manusia sejak dulu. Tak bisa dibayangkan bagaimana manusia bisa dengan mudah melangsungkan hidupnya tanpa benda tajam multifungsi ini.